Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mas bro dan sobat semua, balik lagi di channel Barudak Kenaraon. Oke, jadi pada video kali ini saya akan serok sekaligus nguras kolam ya. Jadi kita akan serok channel limbata di kolam ini. Ini isinya channel limbata hasil mancing ya. Ini yang belum sempat saya rilis ke sungai, saya taruh di sini. Nah, kenapa saya kuras kolam ini? Karena nantinya kolam ini akan saya isi dengan cana maru. Jadi yang cana maru akan ditaruh di sini dan limbata yang di sini akan kita sortir, kita pilih dan kita taruh di akuarium. Sekaligus saya juga akan sharing ya tentang cara saya dalam menangani atau mentreatment cana limbata mulai dari hasil pancing atau dari serok atau istilahnya ombyokan ya, sampai menjadi settle di akuarium. Oke, simak terus videonya, mantap. Oke, sambil videonya jalan saya akan jelaskan dulu pembahasan sharing kali ini ya. Mungkin bisa saya rangkum sebagai berikut. Kalian coba simak baik-baik nih. Yang pertama, kita mulai dari limbata bahannya. Dalam hal ini saya hasil nyerok ya. Kemudian setelah ini kita naik ke proses karantina. Dari karantina kita langsung naik ke tank reguler. Dan yang terakhir treatment agar aktif dan settle di akuarium. Nah, sebenarnya untuk tips treatment ini sudah saya upload beberapa kali ya. Cuman masih banyak yang request. Jadi saya sharingkan lagi di video kali ini. Oke, kalian simak terus videonya dan jangan di skip-skip biar dapat dipahami seluruhnya. Oke, mantap. Oke, ini dia hasil nyeroknya ya. Kita dapat 4 ekor limbata. Jadi yang tersisa di kolam ini hanya segini. Nah, setelah ini apa yang mesti kita lakukan? Sekarang kita lakukan penyortiran. Kita pilih ya yang kira-kira yang bagusnya aja. Nah, kali ini saya akan pilih 2 ekor ya. Nah, karena di sini ada yang kecil dan ada yang besar, saya pilih duanya. Yang satu kecil, yang satu besar. Sekaligus saya akan bandingin ya, cepetan mana nih, yang kecil dan yang besar, terlepas dari karakter dan treatment yang kita lakukan. Oke, setelah penyortiran, selanjutnya kita akan lakukan proses karantina. Untuk karantina kali ini, saya gunakan toples ya. Ini toplesnya udah saya isi air, ini airnya air sumur. Nah, kali ini saya akan menggunakan akriplavin. Kenapa saya gunakan ini? Karena tadi si ikannya kan di kolamnya airnya sangat keruh dan kotor. Jadi takutnya membawa jamur atau penyakit. Nah, saya antisipasi di karantina ini dengan akriplavin. Untuk penggunaan akriplavin ini saya ringan aja ya, enggak terlalu pekat. Jadi sebelum ikannya masuk, si akriplavin kita larutin dulu ke air karantina. Kita kubek-kubek biar kuningnya merata ya. Nah, barulah kita masukkan ikannya. Oh ya, banyak yang bertanya ya, apa sih karantina itu? Apa sih tujuannya? Jadi ya, karantina itu adalah sebagai tindakan pencegahan masuknya atau menyebarnya penyakit ikan yang berasal dari habitatnya, atau bisa disebut juga rekondisi ya, atau proses adaptasi transisi dari lingkungan asal ke lingkungan yang baru. Contoh nih, limbata yang ini kan dari kolam yang airnya kotor dan keruh. Nah, takutnya limbata ini bawa penyakit, bisa jamur atau apapun itu. Dan juga ya, perpindahan dari air kolam yang keruh dan kotor ke akuarium pasti memerlukan adaptasi. Jadi inilah fungsi karantina, yaitu sebagai pencegahan penyebaran penyakit dan juga sebagai rekondisi dan proses adaptasi transisi. Kemudian untuk penempatan wadah karantina ini, saya biasa tempatkan di tempat yang agak jauh dari gangguan, yang jauh dari lalu lalang ya. Jadi biarkan dulu si ikannya benar-benar tenang. Kemudian ini permukaannya kita tutup ya. Ini saya tutup pakai kardus bekas. Nah, jadi selama di karantina ini si ikannya kita puasain, bisa 3-4 hari biasa saya lakukan. Nah, setelah kita beres mengkarantinanya, apa yang mesti kita lakukan? Oke, sekarang kita siapin tanknya. Nah, kebetulan ini masih ada cana marunya ya. Saya akan keluarin dulu ikan cana marunya. Jadi ikan ini akan saya taruh di kolam yang tadi. Dan tank ini akan kita gunakan sebagai wadah limbata yang saya karantina ini. Nah, ini dia cana marunya udah saya keluarin ya. Sekarang kita akan lepasin di kolam yang tadi. Kemudian setup tank ala substrat pasir Malang bagi saya harus ada, karena limbata cenderung lebih nyaman pakai pasir ketimbang polosan.
Nah, untuk ketinggian air ini saya hanya isi setengahnya ya. Ini tinggi airnya berarti 15 cm karena ketinggian tanknya ini 30 cm. Nah, kemudian kita biarin airnya mengendap sampai karantina selesai di hari ketiga. Jadi ya, nantinya karantina selesai, air tank udah mengendap. Oke, selanjutnya setelah beberapa hari karantina, kita coba lihat perkembangannya ya. Siapa tahu udah mulai mau respon. Nah, ini yang kiri udah kelihatan gerak-gerak ya. Nah, ini berarti udah 3 hari karantina untuk air masih kuning ya. Dan kita coba pancing-pancing ya pakai alat. Ini saya pakai karet. Udah mulai respon sedikit-sedikit. Nah, setelah kelihatan mulai respon gini, ini udah bisa kita masukin ke akuarium. Oke, untuk memasukkan akuarium, saya biasanya nggak langsung memasukkannya ya. Jadi kita akan aklimasi dulu. Nah, ini udah saya sediain plastik. Jadi si ikannya akan dimasukin ke plastik ini bersama air bawaan karantina ini. Nah, ini kita aklimasi seperti ini ya. Kita biarin sekitar 15 menitan, biarin dulu adaptasi suhu ya. Jadi suhu air karantina menyesuaikan dengan suhu air di tank ini. Oke, setelah 15 menitan kita aklimasi. Sekarang kita keluarin si limbatannya. Nah, untuk ini kita keluarin bersama airnya ya. Walaupun ini ada akril-akrilnya nggak apa-apa karena nggak terlalu pekat. Lagian juga ini sudah dilarutin dah. Nah, kita keluarin bersama airnya. Oke, berarti sekarang kita masuk ke pembahasan treatment agar cepat aktif dan settle. Nah, setelah si limbatannya masuk ke tank, treatment awal yang biasa saya lakukan adalah pertama, kita akan matiin dulu ya lampunya. Kita biarin si limbatannya adaptasi dan nguasain tank dalam kondisi gelap. Nah, kita biarin sekitar beberapa jam atau bagusnya kita biarin 1 hari. Tapi ini berhubung sambil ngonten ya. Jadi saya lakukan kali ini hanya beberapa jam saja. Oke, kemudian kita nyalain lampunya. Nah, saat tahu dinyalain, tentu selimbatannya masih kaget karena belum terbiasa ya. Nah, bisa kita lihat ini warnanya belang ya. Sedangkan yang kiri ini udah mulai aktif. Nah, jadi mulai dari sekarang kita adaptasiin dengan serotan cahaya lampu. Oke, ini dia kondisi setelah 1 harian di tank ini. Kita bisa lihat ya, pasirnya udah acak-acakan. Ini wajar karena selimbatan nyari tempat yang nyaman. Nah, untuk progresnya bisa kita lihat nih, yang kanan yang ini yang agak besar ya. Ini sekarang warnanya sudah mulai stabil, enggak pucat dan enggak belang lagi. Kemudian yang kiri yang kecil ini warnanya juga sama ya, udah mulai stabil. Dari kemarin juga yang ini udah mulai aktif, namun sekarang mager lagi. Oke, setelah kemarin digelapin dan diadaptasiin lampu, selanjutnya treatment melatih respon. Nah, perlu diingat ya, selimbatnya ini masih dalam kondisi dipuasain, berarti 3 hari di karantina, 1 hari di tank ini, berarti 4 harian ya, belum dikasih makan. Nah, kenapa mesti dipuasain? Jadi ya, kita bikin selimbatannya dalam kondisi yang benar-benar lapar. Karena dalam kondisi lapar, dia akan cenderung agresif dalam hal insting mencari makan. Oke, cara melatih respon bisa kita lakukan dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, melatih respon menggunakan tangan. Yang kedua, menggunakan alat seperti karet, wayang cana ataupun kaca. Dan yang ketiga, melatih respon menggunakan pakan. Nah, cara yang pertama yaitu melatih respon menggunakan tangan. Oke, untuk cara ini kita lakukan ketika selimbata berada menghadap ke depan ya. Jadi biar langsung kelihatan. Nah, jika cara ini belum berhasil, selanjutnya kita coba pakai alat seperti karet. Nah, ini saya gunakan karet yang dirumbai-rumbai begini ya. Nah, kita gerak-gerakin.
Jika masih belum ada respon, kita coba lagi pakai wayang cana atau patung cana ya. Nah, ini buatan sendiri ya. Kita coba pancing-pancing begini nih. Jika dia ada respon, ini tandanya sedikit-sedikit mulai ada perkembangan. Oke, selanjutnya bisa juga pakai cermin ya. Ini yang paling umum kita lakukan. Jadi sekaligus kita melatih flaring ya. Nah, karena kalau selimbata udah mulai mau flaring, ini pertanda yang bagus, menandakan dia mentalnya udah mulai naik perlahan-lahan. Oke, kemudian yang terakhir kita melatih respon menggunakan pakan. Nah, untuk awalan ya, saya sarankan menggunakan pakan hidup seperti cacing. Nah, ini saya gunakan cacing ya. Jadi kita tinggal pancing-pancing. Jika ada respon, ini saatnya kita kasih makan. Tetapi jika belum ada respon, jangan dulu dikasih makan. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Jadi ya, sebenarnya cepat atau lambatnya aktif dan settle nggak sekedar hanya bergantung pada treatment yang dilakukan. Perlu diingat juga nih, karakter. Sekali lagi karakter ya. Karakter bawaannya seperti limbata yang ini nih. Walaupun di treatment yang sama, di tank yang sama, ternyata yang satu cepat aktif dan yang satunya cenderung lambat. Oke, sepertinya video kali ini cukup sampai sini dulu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Makasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Limbata Mania, mantap.